Huru-hara kelahiran Baby L, anak pertama dari Lesti dan Rizky Bilar. Setelah diposting di sosial media tentang kelahiran Baby L dan nama yang diberikan untuknya, netizen pun mulai meluncurkan berbagai hinaan dan juritan. Serta tidak sedikit netizen yang malah tetap memfitnah dan menggunjingkan tentang Baby L. Hal ini merupakan salah satu dari ciri bayi yang istimewa. Karena berbagai hinaan, fitnah, dan berbagai ancaman yang dituturkan oleh netizen kepada Baby L ini merupakan salah satu dari kisah lama bayi-bayi yang istimewa. Lalu seperti apa penjelasan Baby L merupakan bayi yang istimewa? Mari kita simak bersama-sama di Adam History. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keistimewaan sosok Baby L. Oke, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan taufik serta hidayah untuk kita semuanya, sehingga pada saat ini keimanan masih ada dalam dada kita. Dan kita juga bersyukur alhamdulillah atas lahirnya Baby L. Dan alhamdulillah juga baru-baru kemarin Baby L ini sudah diberikan nama dengan nama yang begitu indah, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Nama ini saya sudah jelaskan apa makna yang terkandung, dan silakan untuk menonton pada video sebelum video ini. Nah, kita akan bahas mengenai keistimewaan dari BBL ini atau Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar ini. Karena setelah melihat apa yang terjadi yang dialami oleh BBL ini, kita bisa mengetahui berarti Baby L ini merupakan bayi yang sangat istimewa. Mengapa masuk istimewa? Karena ternyata perjalanan kehidupannya itu hampir sama dengan keadaan bayi-bayi istimewa pada zaman dahulu. Dimana yang pertama, Baby L ini di awal sebelum ia lahir hingga lahir ke muka bumi itu mendapatkan fitnah. Ini sama seperti yang dialami oleh bayi kecil Nabi Isa. Nabi Isa saat kecil masih bayi itu sudah mendapatkan fitnah, di mana Nabi Isa ini saat bayi dituduh sebagai hasil perzinahan dari ibunya, yaitu Siti Maryam. Dan tentunya Siti Maryam juga dituduh berbuat yang bukan-bukan karena belum menikah tetapi sudah memiliki anak. Tentunya hal ini merupakan salah satu dari ketentuan Allah. Allah memberikan kekuasaan lewat kudrat dan iradatnya agar Siti Maryam itu bisa hamil. Dan akhirnya ia melahirkan meskipun ia tidak pernah menikah dengan siapapun. Lahirlah Nabi Isa. Dan pada saat Nabi Isa lahir, ini orang-orang banyak sekali yang memfitnah Siti Maryam berbuat hal yang tidak-tidak, dan menuduh bayi Isa yang masih kecil itu sebagai hasil bayi yang dari perbuatan zina. Maka pada saat itu Allah memberikan keajaiban bentuk irhas sebagai calon kenabian kepada Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu ketika bayi bisa berbicara dan mengatakan bahwa aku adalah salah satu dari utusan Allah, Nabi Allah. Maka pada saat itu orang-orang pun percaya memang Nabi Isa ini adalah orang yang istimewa, saat kecil sudah mampu berbicara dan mengakui sebagai utusan Allah. Jadi ini juga dialami oleh BBL, di mana BBL itu awal-awal sebelum lahir dan setelah melahirkan itu fitnya itu masih ada. Bahkan sebelum lahir itu banyak yang memfitnah bahwa Lesti dan Rizky Bilar itu melakukan hal yang tidak-tidak. Dan itu kita masih ingat sekali setelah akad pernikahan dilakukan,
Lalu banyak sekali komentar-komentar yang padahal ternyata sebelumnya Lesti dan Rizky Bilar itu telah melakukan nikah secara siri. Nah, dan hingga sekarang juga komentarnya masih ada. Ini ada beberapa komentar dari netizen yang menyebutkan BBL itu anak di luar pernikahan. Nah, ini jangan gundah dan jangan marah. Hal ini merupakan sebuah tanda BBL ini adalah orang ataupun bayi yang istimewa. Yang kedua adalah di mana BBL ini dari kecil ia sudah banyak yang meneror. Ini juga merupakan suatu hal yang dialami oleh bayi yang dilahirkan oleh Siti Masito, di mana bayi Siti Masito itu sudah mendapatkan teror dari Fir'aun. Ini Fir'aun itu mendengar tentang keimanan dari Siti Masito. Siti Masito itu merupakan salah satu dari pelayan Fir'aun, di mana Siti Masito ini menyembunyikan keimanannya kepada Allah, dan ia menyembunyikan keimanannya kepada Nabi Musa. Pada saat itu Fir'aun mengetahui tentang keimanan Siti Masito beserta sanak keluarganya, hingga Fir'aun pun mengancam Siti Masito termasuk bayinya akan dieksekusi mati. Dan pada saat itu Siti Masito pun pasrah. Tetapi ada keraguan karena melihat bayinya yang masih kecil tetapi sudah diancam akan dieksekusi. Nah, pada saat itu bayinya Allah berikan kekuasaan untuk mampu berbicara dan menguatkan Siti Masito untuk tetap menjaga keimanan dan jangan takut untuk dieksekusi. Dan akhirnya Siti Masito beserta anaknya mati syahid. Dan makamnya itu merupakan makam yang sangat wangi yang dilalui oleh Rasulullah pada saat Isra dan Mi'raj. Jadi makam Siti Masito beserta keluarga itu dalam keadaan wangi, menunjukkan bayi Siti Masito merupakan bayi yang istimewa karena sejak kecil juga sudah mendapatkan ancaman dari Fir'aun. BBL juga banyak sekali yang mengancam ya. Di awal-awalnya ada ini orang yang di Facebook yang mengancam akan inilah, akan itulah, menggunakan santet dan yang lainnya. Ini juga merupakan bentuk yang dialami oleh bayi Siti Masito. Semoga saja ini menunjukkan bahwa BBL ini merupakan orang ataupun anak yang istimewa. Yang ketiga, saya lihat BBL ini tidak terlalu banyak orang yang suka, bahkan mengabaikan. Dari deretan berita atau yang diposting di sosial media, salah satunya di Instagram, banyak orang yang malah menyepelekan dan merasa tidak peduli. Nah, hal ini juga dialami oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad ini pada saat bayi tidak banyak orang yang memperdulikan, tidak banyak orang yang ingin menyusui kanjeng Nabi Muhammad. Pada saat itu pada peradaban Arab zaman dahulu itu adat kebiasaannya itu kalau misalkan sudah lahir putranya itu biasanya diberikan kepada ibu nyusu ya, ibu yang suka menyusui. Nah, pada saat itu karena Nabi Muhammad itu bayi yang yatim, tidak banyak orang yang mau mengambil Nabi Muhammad untuk diberikan ASI. Hingga datang salah satu dari ibu inang menghampiri Siti Aminah dan menawarkan dirinya untuk menyusui baginda Muhammad SAW. Dan pada saat itu pun kebarokahan mengubah hidup Halimah Sa'diyah ini. Akhirnya kehidupan Halimah Sa'diyah yang tadinya dalam keadaan miskin menjadi berangsur-angsur orang yang penuh dengan kenikmatan dan rezeki. Sebagai bentuk kemuliaan yang diberikan kepada Halimah Sa'diyah yang sudah mau memberikan aslinya kepada baginda Muhammad SAW. Jadi itulah ciri-ciri bayi yang istimewa. Mungkin BBL di awal-awal banyak yang menghina, menuduh ini, menuduh itu. Lalu BBL juga banyak ancaman ini, ancaman itu. Lalu BBL juga tidak banyak orang yang menggubris atau memperdulikan. Tidak apa-apa. Karena hal itu juga dialami oleh bayi-bayi istimewa pada zaman dahulu kala. Intinya kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga BBL ini bisa menjadi anak yang soleh, sehat selalu, berbakti, jembar rizki, dan menjadi kebanggaan untuk bangsa, keluarga, dan negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara
like, share videonya, serta subscribe channel Adam History. Mari kita sama-sama membagikan hal-hal yang baik dan positif. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.